Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Khaira Stefani Putri, angkatan 2024, program studi Teknologi Pulp dan Kertas, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Kimia dengan NIM 24070111134. Hari ini aku bakal jelasin ke kalian tentang overview Fiberline. Kayak apa aja sih tahapan-tahapan pentingnya, apa sih itu Fiberline, bakal kita bahas di video ini. Jadi stay tune. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu gak sih? Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, tadi mungkin dari di awal udah kena spoiler nih. Aku Khaira Stefani Putri. Nah, kenapa sih aku bisa masuk ke prodi Teknologi Pulp dan Kertas? Mungkin alasannya karena ketertarikan aku terhadap jurusan yang terdengar unik. Mungkin teman-teman yang ada di sini ini belum pernah dengar tentang jurusanku. Jurusanku ini lebih berfokus pada teknologi pengolahan dari chip atau kayu yang sudah dipotong-potong hingga menjadi pulp ataupun olahan turunan lainnya seperti kertas atau teman-teman ada belum pernah dengar mungkin ya, bisa jadi kain loh. Nah, jadi ini yang membuat saya tertarik terhadap prodi ini, dan juga dia di bawah naungan jurusan Teknik Kimia, yang dimana pada awal saya ingin masuk kuliah, saya sangat-sangat tertarik pada Teknik Kimia. Ditambah jurusan juga unik. Wah, makin semangat nih saya bakal masuk ke prodi ini. Jadi mungkin itu sedikit sejarah mengapa saya memilih prodi D3 Teknologi Pulp dan Kertas. Nah, tadi kan di awal udah kita bilang nih, kita bakal bahas overview tentang Fiberline. Sebelum kita masuk kepada tahapan-tahapan yang ada di Fiberline, penting untuk kita ketahui Fiberline itu sebenarnya apa. Nah, Fiberline itu sebenarnya adalah suatu proses utama dalam pabrik pulp yang berfungsi untuk mengubah bahan baku dari awal banget nih, dari yang udah aku mention di awal itu dari chip menjadi slurry unbleached pulp. Artinya menjadi pulp yang belum di bleaching. Nah, dimana artinya karena dia sudah menjadi pulp, artinya dia sudah bebas lignin dan sesuai dengan spesifikasi kualitas yang dibutuhkan untuk pembuatan kertas. Nah, untuk di Fiberline sendiri ada 3 tahapan penting, yaitu cooking, washing, dan juga bleaching. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Nah, tahapan yang pertama yaitu cooking. Cooking dalam proses pembuatan pulp adalah tahap pemasakan chip kayu dengan larutan kimia. Nah, larutan kimia apa yang digunakan? Untuk proses craft digunakan larutan kimia yang dinamakan white liquor. White liquor sendiri terdiri atas Na2S dan NaOH. Nah, dan proses pemasakannya itu terjadi pada tekanan dan suhu tertentu untuk melarutkan lignin, sehingga nantinya serat selulosa dapat dipisahkan satu sama lain dari ligninnya, yang dimana lignin ini merupakan senyawa yang memberikan warna gelap pada serat. Nah, ternyata dalam proses cooking ini kita juga harus memperhatikan beberapa parameter untuk mendapatkan hasil akhir produk pulp yang berkualitas. Nah, parameter yang pertama yaitu suhu. Nah, suhu maksimum pada proses cooking untuk craft yaitu sebesar 180 derajat Celcius. Apa dampaknya terhadap serat? Jika suhunya melebihi 180 derajat Celcius, dikhawatirkan serat akan kehilangan kekuatannya dan juga penurunan yield secara signifikan. Artinya hasil akhir dari produk pulp akan berkurang. Selanjutnya yaitu tekanan dan waktu. Untuk tekanan sendiri, pada proses pemasakan pulp atau cooking, kita menggunakan tekanan agar penetrasi cairan terhadap serat bisa dilakukan dengan baik. Nah, sedangkan waktu berhubungan dengan suhu, yang dimana hubungan ini direpresentasikan dengan H-faktor, dimana ini saling berhubungan, yaitu ketika suhu dinaikkan, maka waktu pemasakan harus kita turunkan. Sedangkan ketika waktu kita naikkan, maka suhunya dapat kita turunkan. Nah, selanjutnya yaitu AA atau alkali aktif, atau biasa kita sebut sebagai AA charge, yaitu berhubungan dengan seberapa banyak sih cairan kimia yang kita masukkan ke dalam digester. Nah, biasanya idealnya AA ini berkisar antara 12-14%. Ini merupakan jumlah efektif
dari AA yang ditambahkan. Apa sih dampaknya jika terlalu banyak dan terlalu sedikit? Nah, kalau terlalu banyak dikhawatirkan yield dapat berkurang akibat reaksi yang terlalu agresif. Sedangkan jika terlalu sedikit atau kurang dari 12%, dikhawatirkan proses pemasakan tidak berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu sulfidity. Sulfidity ini berhubungan dengan Na2S, di mana untuk standarnya, sulfidity yang diharapkan yaitu 15%. Nah, selanjutnya yaitu L per W rasio. Ini merupakan perbandingan antara banyaknya chip dan juga liquor yang kita tambahkan ke dalam digester untuk proses cooking, di mana ini sangat mempengaruhi proses cooking itu sendiri. Biasanya standarnya itu perbandingannya sebesar 1:3-5, di mana untuk liquornya bisa 3 kali lipat atau 5 kali lipat lebih banyak dari chip yang kita tambahkan. Yang terakhir yaitu kappa number. Nah, kappa number sendiri itu berhubungan dengan lignin, di mana dia menunjukkan seberapa banyak lignin yang masih tertinggal di dalam serat setelah proses cooking. Parameter selanjutnya yaitu number of cooks, di mana kita memiliki target pemasakan sebanyak 78. Kita memaksimalkan yield dan kualitas pulp, namun dengan cost yang rendah. Tujuannya agar mendapatkan fiber lebih banyak. Lalu bagaimana cara mencapainya? Untuk mencapainya, aliran chip upset harus lebih dari 450 ton per jam. Dan selanjutnya kita harus mempertahankan silo chip lebih besar dari 50% dan menstabilkan liquornya juga. Lalu selanjutnya ada accept fraction chips, di mana kita memiliki target lebih besar dari 85%. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menstabilkan kappa number, mengurangi cost dan waste ke landfill, dan meningkatkan viscosity dan tensile fiber. Untuk mencapainya, kita bisa men-screening chip atau mengganti pisau chipper supaya tetap tajam. Selanjutnya yaitu white liquor strength, di mana target strength yang kita inginkan yaitu 105 GPL. Tujuannya agar penetrasi dan penghilangan ligninnya lebih efektif dan lebih mudah. Untuk pencapaiannya, itu tergantung terhadap departemen Rickhouse Lime Kiln effluentnya. Selanjutnya yaitu accept fiber content, di mana kita memiliki target kurang dari 20 ppm. Tujuannya untuk mengurangi penyumbatan pada tube evaporator dan fiber loss di fiberland. Dan untuk mencapainya, kita bisa gunakan filter yang aktif dan inspeksi berkala, atau inspeksi wire washer, mengganti long seal, Dr. blade, inspeksi Steiner, dan digester, atas dan juga tengah. Nah, karena kita udah bahas cooking, tadi kita udah nyenggol tentang digester juga. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam digester area. Digester area adalah bagian dari pabrik yang menjadi tempat berlangsungnya proses cooking yang sudah kita jelaskan di awal tadi. Nah, ternyata digester ini memiliki 3 jenis yang berbeda. Yang pertama yaitu super batch digester FL1 dan FL2. Lalu ada continuous digester dan juga pin continuous digester. Selanjutnya yaitu proses atau tahapan washing, di mana washing dalam proses pembuatan pulp adalah tahap setelah cooking, di mana pulp hasil masak atau brown stalk pulp dicuci dengan air untuk menghilangkan sisa larutan kimia atau black liquor dan lignin yang terlarut, serta zat-zat yang masih menempel pada serat. Prinsip operasi washing adalah counter current atau berlawanan arah. Adapun tujuan dari washing area yaitu memisahkan knot dari pulp dengan menggunakan deknoting, lalu memisahkan liquor dari pulp bisa menggunakan brown stock washing, lalu memisahkan sheath dari pulp dengan screening, menurunkan kappa number dengan cara O2 delignification, lalu memisahkan material dan pengotor lainnya seperti pasir, batu, dan lain-lainnya biasanya menggunakan screening. Nah, ternyata di washing kita juga punya parameter-parameter yang perlu kita perhatiin nih. Untuk solid, itu targetnya kita inginkan solid lebih besar dari 15%. Nah, lalu ada pre-O2 kappa number, dimana tadi kappa number kita udah bahas ya berapa banyak lignin yang tertinggal di pulp.
Dimana kita targetnya itu sebesar 17-19. Tujuannya biar menghasilkan pulp dengan high viscosity. Lalu ada post O2 kappa number, masih seputar kappa number nih, dimana targetnya itu berkisar antara 9-10. Ini tujuannya masih sama, meningkatkan high viscosity dan tensile strength. Lalu ada dilution factor, dimana untuk pencucian minimal lebih besar dari 3 meter kubik per ADT. Tujuannya biar meningkatkan brightness pulp, mengurangi soda yang terbawa ke bleaching dan COD konten di pulp, dan juga mengurangi penggunaan dari ClO2 itu sendiri. Lalu selanjutnya ada soda carryover, itu targetnya kurang dari 10 kg per ADT SNA2SO4. Tujuannya untuk mengurangi penggunaan HCl dan juga H2SO4, terutama ClO2. Nah, selanjutnya yaitu tahapan bleaching. Bleaching dalam proses pembuatan pulp adalah tahap pemutihan pulp dengan menggunakan bahan kimia tertentu untuk menghilangkan dan mengurangi lignin sisa yang masih menempel pada serat setelah cooking dan juga washing. Nah, bertujuan untuk mendapatkan nilai brightness yang lebih tinggi dengan nilai viskositas yang juga tinggi. Teknologi yang digunakan yaitu SCF atau Elemental Chlorine Free. Nah, biasanya bahan kimia yang digunakan yaitu ClO2, NaOH, O2, H2O2, SO2, HCl, dan juga H2SO4. Dimana untuk parameter yang diperhatikan pada proses bleaching juga lumayan banyak seperti COD, dilution factor, day 1 brightness, day 2 brightness, day 2 standby pH, viskositas, freeness, dan juga tensile index. Nah, kesimpulannya apa sih? Nah, yang pertama, fiberline merupakan rangkaian proses utama pengolahan chip kayu menjadi pulp. Yang kedua, tahapan utama meliputi cooking, washing, dan juga bleaching. Yang ketiga, cooking berfungsi untuk memisahkan lignin dari serat. Washing bertujuan mencuci pulp dari black liquor dan sisa bahan kimia. Sedangkan bleaching itu untuk meningkatkan kecerahan serta mengurangi lignin sisa dari proses cooking dan juga washing. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Saya Kara Stefani Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.